Halo? Oke, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar bab 5 dari buku Five Stars. Fokusnya agak unik nih, para ilmuwan. Iya, Tapi bukan soal teknis roketnya atau mikroskopnya, tapi cara mereka berkomunikasi. nah itu dia. Kita lihat gimana sih ilmuwan sekelas bintang 5 itu bisa bikin ide yang, aduh, rumit banget jadi menarik dan gampang Anda cerna. Sumbernya, jelas ya, bab 5, The Scientists. Misi kita, nyuri rahasia komunikasi mereka. Betul sekali. Kita nggak cuma bahas kejeniusan, katakanlah Neil deGrasse Tyson atau astronot NASA gitu ya di bidangnya masing-masing, Mhm. tapi juga kehebatan mereka bikin penemuan itu jadi terasa relevan gitu. Dan bikin Anda penasaran. Fokusnya bukan cuma apa isinya, tapi gimana cara nyampeinnya biar kena dan ya terasa penting. Oke, kita mulai dari Neil deGrasse Tyson, astrofisikawan, tapi kayaknya lebih dikenal sebagai pendongeng kosmos ya. Hahaha, bisa dibilang gitu. Buku ini nyorot banget gimana dia sengaja pakai analogi yang nempel di kepala. Kayak ukuran alam semesta pas Big Bang dibandingin sama tituk di ujung kalimat ini. Oh ya ya, saya ingat itu. Atau tata surya dibandingin sama lapangan bola. Atau dia juga sering nyambungin fisika ke budaya pop, film, olahraga. Ini bukan sekedar trik kan? Sama sekali bukan. Tyson sendiri nyebutnya itu manifestasi rasa ingin tahu. Jadi dia sadar banget. Dia sengaja metik cherry. Milih bagian paling keren, cherry picking, buat mancing minat Anda. Ah, oke. Bukan malah ngebanjirin pakai semua data teknis gitu. Dia bahkan ngaku ada banyak hal yang dia belum bahas karena ya belum nemu cara bikinnya menarik. Esensinya itu menularkan antusiasme, bikin sains jadi kayak petualangan. Nah, itu yang bikin Anda sebagai audiens jadi peduli. Itu menarik. Jadi prioritasnya engagement dulu ya, bikin orang tertarik dulu. Betul. Nah, pindah ke NASA nih. Ternyata salah satu filter utama buat jadi astronot, profesi yang super teknis banget, itu justru kemampuan komunikasi. Lisan dan tulisan. Iya, Ini agak di luar dugaan loh. Kirain cuma soal pinter hitung-hitungan aja. justru ini krusial banget. Mereka kan harus jadi wajah publik ya, harus bisa menginspirasi, ngejelasin manfaat misi ke pembayar pajak. Terus komunikasi sama tim internasional dan pusat kendari itu harus tanpa celah. Bahkan sampai debat soal perbaikan teknis sama insinyur. Wah, kompleks ya. Contohnya di buku itu Kate Rubins. Dia piawai banget menyesuaikan level bahasanya. Bisa ngobrol sains setara anak kelas 6 SD, tapi pas ngomong sama peneliti biomedis, dia bisa bahas teknis banget soal sequencing genomik DNA di mikrogravitasi. Oh, keren. Kuncinya apa? Selalu nyambungin riset luar angkasa itu sama manfaat nyata di bumi. Relevansi. Itu yang penting. Jadi, kemampuan nerjemahin ide itu sepenting kemampuan teknisnya ya di NASA. Persis. Nah, ngomongin soal penyampaian pesan, ingat nggak penemuan 7 planet seukuran bumi di sistem TRAPPIST-1 itu? Oh iya, yang heboh itu ya? Buku ini jadiin konferensi pers NASA waktu itu sebagai studi kasus komunikasi sains yang berhasil. Apa sih rahasianya? Nah, NASA itu nerapin prinsip yang efektif banget kayak yang dibahas di buku. Pertama, singkat. Cuma 18 menit. Standar TED Talk lah biar atensi terjaga. Oke, masuk akal. Kedua, bahasa sederhana. Hindari jargon sebisa mungkin. Pakai analogi cerdas kayak apakah Goldilocks punya banyak saudara perempuan buat zona layak huni itu? Haha, iya ya. Dan ini penting banget. Visual yang kuat. Banyak gambar, animasi yang keren. Otak kita kan jauh lebih gampang ngingat visual daripada teks doang. Betul, betul. Ini bukan berarti menyederhanakan berlebihan ya, tapi lebih ke strategi biar pesannya nyampe dan bikin publik terinspirasi soal eksplorasi angkasa. Masuk akal sih. Mengubah data jadi cerita visual yang kuat. Buku ini juga nyinggung tren sains modern yang makin interdisipliner. Fisikawan perlu ngobrol sama ahli biologi, ilmuwan data sama ilmuwan sosial. Kemampuan lintas bahasa ini jadi vital banget ya, kayak yang ditekankan Anders Salman lewat kompetisi Researchers Grand Prix. Dan ini nyambung banget ke era AI sekarang, seperti yang ditekankan Neil Jacobstein dari Singularity University di bab ini. Oh iya, gimana tuh kaitannya? Dia sendiri jago pakai analogi kuat, misalnya jelasin pertumbuhan eksponensial.
30 langkah linier itu cuman bawa Anda 30 meter, tapi 30 langkah eksponensial itu bisa bawa Anda keliling dunia 26 kali. Wow. Nah, Jacob Stein nyekanin justru karena AI makin pinter ngolah data, kemampuan manusiawi kita kayak empati, membangkitkan imajinasi, menginspirasi orang untuk bertindak itu jadi semakin tak ternilai. Mesin kan nggak punya emosi manusia. Bener juga. Komunikasi inilah bisa dibilang senjata kita untuk mecahin masalah besar dan mencapai potensi tertinggi. Jadi jelas banget ya, di dunia yang makin teknis ini, kemampuan komunikasi yang efektif bikin yang rumit jadi menarik, yang abstrak jadi nyata, yang jauh jadi relevan, itu bukan sekedar soft skill biasa, Bukan sama sekali. tapi jadi kemampuan fundamental. Ini yang bedain antara ide bagus sama ide bagus yang didengar orang dan akhirnya berdampak. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Kita udah lihat gimana para ilmuwan bintang 5 ini pakai analogi, penyederhanaan yang cerdas, fokus ke relevansi, dan kekuatan visual. Pertanyaannya buat Anda, pas nanti Anda perlu jelasin sesuatu yang katakanlah agak rumit atau teknis, entah di kerjaan atau sekedar obrolan biasa, gimana prinsip-prinsip ini bisa Anda terapkan? Teknik mana nih dari para ilmuwan tadi yang kira-kira pas buat Anda pakai?